para penggemar Suyanto.id, ketemu lagi. Salam sejahtera, bahagia, dan sehat selalu. Kita selalu berada di channel Suyanto.id untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita berada di antara Sabah dan Indonesia dengan seorang kepala sekolah Indonesia luar negeri di Sabah, yaitu Bapak Dadang Hermawan. Assalamualaikum, Mas Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Malam, dan apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Nah, coba berikan penjelasan kepada warga kita di tanah air. Sekolah di Sabah itu seperti apa, kegiatannya apa saja, supaya bisa menginspirasi para guru atau mungkin murid-murid, di mana kita yang di tanah air mungkin tingkat kesulitan untuk mengurus sekolah, mengurus siswa ini tidak serumit yang ada di Sabah. Pak Dadang. Baik, Prof. Terima kasih. Mudah-mudahan ini sebagai inspirasi bagi teman-teman yang ada di Indonesia atau dimanapun berada. Sekolah Indonesia Kota Kinabalu itu merupakan sekolah Indonesia luar negeri yang unik, Prof. Uniknya kenapa? Karena selain menjadi sekolah induk di SIKK-nya sebagai sekolah formal, juga menjadi induk dari kurang lebih 313 tempat kegiatan belajar yang terkumpul dalam 160 CLC, di mana ada 45 CLC SMP dan 115 CLC SD yang tersebar di tiga perwakilan, yaitu KRI Tawo, KJRI Kota Kinabalu, dan KJRI Kucing, dan di 2 provinsi, yaitu Sabah, Sarawak itu, Prof. Itu keunikannya yang sangat luar biasa. Makanya aktivitasnya pun selain di SIKK yang sangat padat, juga kami harus juga melakukan upaya-upaya program-program bagi CLC binaan kami yang di 2 negeri dan 3 perwakilan ini. Sampai sebagai contohnya hari ini aja kami ada 6 kegiatan gitu di hari Minggu. Jadi dari Senin sampai Minggu selalu ada kegiatan yang dilakukan. Dengan pandemi ini justru kami sangat produktif sekali dengan teman-teman, tidak dibatasi dengan waktu dan jarak seperti itu. Alhamdulillah bisa banyak hal yang bisa kita buat, Prof, selama ini. Oh ya, Mas, kalau CLC itu SMA nggak ada ya? Sekarang untuk kita ini, Prof, karena harapan kami itu jangan sampai anak-anak itu berada lama di Sabah. Kita komitmen dari awal bahwa anak-anak ini kalau sudah bisa berpisah dengan orang tua, ini kita kembalikan ke Indonesia. Ini dari tahun 2013, kan CLC SMP itu baru beroperasinya bulan Oktober 2010, Prof. Itu diresmikan oleh Pak M. Nuh, menterinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2013 kita sudah meluluskan yang pertama. Alhamdulillah dengan menggunakan program atau menamainya dengan program pengembalian anak-anak ke Indonesia, atau lebih dikenal sekarang repatriasi pendidikan. Jadi 2013 ini berkat dukungan dari Pak Didi, Prof, dari waktu itu beliau masih direktur SMP, untuk anak-anak ini bisa diselamatkan masa depannya, bukan hanya sebatas sampai SMP, maka kami kembalikan sebanyak 12 orang. Dan juga kami waktu itu mendapatkan amanah dari Pertamina Foundation untuk mendapatkan beasiswa dari Pertamina sebanyak 10 siswa. Jadi 22, dan tahun ini alhamdulillah mereka sudah jadi sarjana semua. Oh, luar biasa. Ya, sudah jadi sarjana. Beasiswanya masih dari Pertamina Foundation sekarang? Pertamina Foundation hanya 1 tahun saja, Prof. Tahun berikutnya itu dari yayasannya punyanya Pak Didi bernama Permata Insani Islamic School yang ada di Tangerang. Itu setiap tahun, dan alhamdulillah dari tahun 2016 Kemdikbud memberikan afirmasi Direktorat Menengah ADEM sama dengan Papua, Prof. Ya. Dari 2016, dan alhamdulillah tahun 2019
kita mendapatkan bantuan 500 adem untuk anak-anak kita. Seiring peningkatannya sangat luar biasa, Prof. Di tahun 2019, yang dulunya kita hanya 22 pengiriman di tahun 2013, di tahun 2019 kita sudah bisa mengirimkan 564 anak, Prof. 500 melalui afirmasi dari Direktorat Menengah, ADEM, itu 64-nya melalui yayasan dan mandiri, seperti itu. Ada 43 dari yayasan dan 39 dari mandiri, seperti itu. Jadi alhamdulillah banyak bantuan dari Kemdikbud yang sangat luar biasa, dan tahun ini meningkat sangat pesat. Itu 500 dari Kemdikbud, 88 dari yayasan, dan 32 dari mandiri. Jadi lebih dari 600 kita mengembalikan tahun ini. Ditambah dengan ke SIKK yang masuk di tahun 2019 ada 92. Jadi hampir 656 anak kita yang melanjutkan dari SMP ke SMA-nya, Prof. Tahun 2020 ini ada 725 yang melanjutkan. Dan tahun 2021 ini, maka ini PR besar bagi kami, itu ada potensi yang lulus tahun di kelas 9 itu 1.336 dari CLC dan 128 dari paket B. Jadi totalnya ada 1.464. Kami sangat berharap, makanya rapat terus dengan teman-teman. Kebetulan kita ada yang namanya tim Sabah Bridge, Prof. Sabah Bridge itu adalah kumpulan daripada guru-guru yang punya keinginan bahwa anak-anak bukan hanya sebatas sampai SMP, tapi bisa belajar terus, dan di Sabah sangat tidak memungkinkan, kita seberangkan ke Indonesia. Itu sudah berada sejak tahun 2015. Mereka tim Sabah Bridge ini. Karena kalau dengan SIKK saja gerakan kita sangat terbatas, akhirnya kami bersama-sama dengan teman-teman membuat kepanitiaan dan bergabung, dan sampai ke pembinaannya juga, Prof. Jadi selama di Indonesia mereka tidak dibiarkan. Anak-anak itu oleh para guru mantan yang dari Sabah itu diadakan pembinaan berdasarkan daerahnya. Kalau misalnya yang mereka alumni Sabahnya dari Jawa Barat, banyak yang membina untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat. Itu Prof, seperti itu. Jadi yang di Jawa Timur ada Jawa Timur. Nah, tahun ini kita alhamdulillah di tahun 2021 dapat, mudah-mudahan dari Kemdikbud tetap 500 jatahnya dari Sulawesi Selatan, karena ini kebanyakan kan anak-anak dari Sulawesi. Insya Allah Pemda Sulawesi Selatan akan memberikan 200 beasiswa full dari yayasan. Dari Pemdanya, Prof. Seperti itu. Jadi ada 700, kalau 700, 150 nanti akan sekolah di SIKK, ada 850. Insya Allah yang 150-nya sampai 200 kita akan carikan solusinya melalui yayasan-yayasan yang lain. Teman-teman Sabah Bridge yang ada di Indonesia, artinya guru-guru kita yang ada di Indonesia sedang mencari sekolah-sekolah mitra baru yang mana bisa membantu anak-anak dari Sabah untuk bisa bersekolah di sekolahnya di Indonesia, Prof. Terutama yang memiliki asrama seperti itu. Oh, ya, saya kira kalau anak-anak dikirim kembali itu berpisah dengan orang tuanya di Sabah dong. Betul. Sejak 2013, Prof, kita mengirimkan 22 anak sampai saat ini. Ini program yang sangat berhasil kalau menurut kami. Kalau ini diekspos besar-besaran, ini program pemerintah yang sangat berhasil. Kenapa demikian? Setelah mereka kembali ke Indonesia, pada umumnya tidak mau kembali lagi ke Sabah, Prof. Ini yang luar biasanya. Jadi mereka setelah sarjana sekarang, padahal ada kami tawarin untuk ngehonor di sini, nggak mau. Saya lebih baik di Bandung, Pak, karena punya grup tari seperti itu, yang dari Bandung salah satunya. Dan yang lainnya pun rata-rata tidak mau. Bahkan banyak yang bermimpi kami akan mengembalikan orang tua kami ke Indonesia. Ini sangat luar biasa, Prof. Ya. Karena kita punya 2 repatriasi ya, ada repatriasi WNI, yang mana maaf para WNI yang mungkin ilegal dikembalikan oleh pemerintah Malaysia lewat Nunukan. Seperti itu, biasanya 1-2 bulan kembali lagi ke Sabah karena mereka di Indonesia susah untuk mencari pekerjaan. Tapi repatriasi pendidikan ini, alhamdulillah dari tahun 2013 sampai tahun 2020, anak-anak yang sudah ke Indonesia rata-rata lanjut ke jenjang perguruan tinggi, Prof. Sampai ada yang sekarang sudah ada di negeri Cina. Bahkan kemarin siswa kita yang akan dikirim, yang sudah dikirim 2018 oleh saya ke Kalimantan Selatan, tahun ini rencana akan dibeasiswai ke Cina oleh SMK Marabahan di Kalimantan Selatan itu, Prof. Dari 11
anak yang ada di tempat itu 10 rencananya akan berkuliah di Cina untuk mengambil S1 di sana. Oh, luar biasa ya. Jadi Betul, itu sukses itu untuk menarik orang tuanya betul, kembali betul, ke Prof. Indonesia, tidak selalu di sawit. Itu Betul. namun memang persoalannya ya lapangan kerja lagi itu. Kalau mereka pulang nggak bekerja juga nggak bisa itu. Dan Betul, ya. masalah pekerjaan itu kan ya memang masalah yang penting ketika kita Iya. sudah hidup dengan keluarga dan anak-anak. Nah, kalau anak-anak direpatriasikan di dalam program pendidikan itu, keluarga yang di Sabah itu apa? Mengirim apa? SPP atau memang free itu? Ini hebatnya Kementerian Pendidikan, Prof, dalam hal ini Direktorat Pendidikan khusus ya, dengan Adem Papua dan Adem TKI ini memberikan 2 juta. Jadi sudah sangat besar sekali. Beasiswa mahasiswa pun kan tidak sampai demikian. 2 juta itu adalah untuk pengelolaan administrasi sekolah dan juga untuk uang saku sama untuk biaya hidup mereka, Prof, seperti itu. Jadi sudah sangat cukup, bahkan banyak sekolah-sekolah yang menyimpan dari hasil itu diberikan ke anak, tapi oleh anaknya ditabungkan untuk mereka nanti lanjut ke perguruan tinggi, Prof. Jadi untuk dana awal mereka ketika mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu pada umumnya punya tabungan, gitu, Prof. Seperti itu. Jadi Hmm. orang tua untuk yang dapat beasiswa ADEM ini mungkin tidak terlalu terbebani, bahkan banyak yang mereka tidak mengirim uang selama 3 tahun belajar di sana. Bagi yang yayasan dan mandiri, nah ini yang orang tua masih tetap punya kewajiban, Prof, seperti itu. Ya. Mereka rata-rata ya berdasarkan informasi dan sharing dari para alumni yang sekarang ada di SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi, ketika mendapatkan beasiswa yayasan atau mandiri karena tidak cukup, biasanya orang tua mengirimi mereka ke Indonesia, seperti itu. Apa kriteria yang bisa dapat ADEM apa itu, Mas? Sulit nggak? Kita ada seleksi, Prof, dari pokoknya kita sudah dapat kuota 500 misalnya. Maka mulai Januari ini teman-teman melakukan pemetaan sehingga kami sudah dapat potensi lulusan tahun 2021 ini 1.464. Nanti kita akan seleksi, biasanya kita adakan di 2 tempat, yaitu di Tawo dengan di Kota Kinabalu di sekolah pusat, seperti itu selama kurang lebih 4 hari ada tes kognitif, ada tes wawancara juga, dan ada tes keterampilan, Prof. Karena kami selalu mengirim anak-anak itu yang memiliki keterampilan-keterampilan supaya ada nilai lebihnya. Kalau dari segi akademik mungkin anak kita agak berat ya untuk bersaing dengan anak-anak hebat dari Indonesia, tapi setidaknya mereka memiliki skill dalam bidang motorik. Karena kita sadar nih anak-anak dari Indonesia Timur ini dari segi keterampilannya memiliki bakat lebih. Contohnya ada kemarin yang dari Politeknik Sriwijaya yang asalnya dari salah satu CLC di sini menjadi juara 1 untuk tingkat perguruan tinggi dan sekarang sedang mengikuti di tingkat nasional dalam lomba menyanyi, Prof, seperti itu. Itu salah satunya. Dan sekarang insya Allah tahun 2021 ini akan ada yang dikirim ke Paris katanya. Wow. Ini anak kita dari sini, dari Politeknik Bali, di Bali itu. Oke. Dulu awalnya dari Tawau atau dari Kucing atau dari mana itu? Dari Tawo. Ya ini kalau yang akan ke Perancis itu dari Borneo Samudra, Lahdatu, Prof. Oh, Ladatu ya. Ya, Lahdatu betul, Prof. Ya, itu kenangan lumayan buat saya ketika ke Ladatu, ketika masuk zaman saya ke sana itu nggak ada aspalnya itu. Apakah sekarang masih begitu juga ya? Masuk ke ladangnya itu kan debu luar biasa. Betul, Gimana? betul. Masih, Prof, masih. Masih sama ya? Ya. Ya, Ladang-ladang yang besar, mungkin kalau ladang-ladang yang besar sekarang agak sudah baik ya jalan-jalannya, bukan hanya tanah dengan lumpur kalau hujan seperti itu, tapi sudah banyak yang beraspal. Contohnya FGP itu dari ujung sampai ujung itu beraspal semua itu. Tapi kalau ladang-ladang sawit yang kecil-kecil masih tetap seperti dulu, belum banyak perubahan, Prof, seperti itu. ya. Jadi berarti anak-anak yang sekolah di ladang, ya di tempat-tempat perusahaan itu jarang keluar dari ladang, kan nggak ada transportasi itu. Jadi seperti diisolasi aja hidupnya. Begini, pada tahun 2010 kami kan menyelenggarakan SMP ya, Prof ya.
Ya. 2021, maaf 2011 saya itu berpikir bahwa anak-anak ini kalau difasilitasi untuk ke kota bagaimana. Waktu itu alhamdulillah oleh Pak Direktur, Pak Didi waktu itu di SMP kita mengadakan yang namanya apresiasi dan kreasi bagi anak-anak CLC Prof. Di situ ada perlombaan-perlombaan baik dari akademik maupun non akademik, terutama banyak keterampilannya. Nah, anak-anak begitu kami tempatkannya pun di salah satu kampus terbesar di Sabah, di University Malaysia Sabah. Nah, filosofi kami kenapa harus di UMS atau University Malaysia Sabah, mudah-mudahan kalau mereka melihat kampus, mereka itu akan memiliki semangat yang luar biasa karena kalau sekolah yang tinggi mungkin gedung-gedungnya seperti ini dulu dari situ dari bentuk fisiknya. Dan ternyata Prof kita di abad istilahnya 2021 abad 21 seperti ini banyak anak ladang dulu ketika 2011 ini mereka baru pertama kali melihat air laut. Baru pertama kali menginjakkan kaki di jalan aspal. Kalau sekarang mungkin sudah lain ya, sudah berbeda. Pada saat 2011 itu. Bahkan yang kami bikin sedih itu mereka waktu ke mall dibawa oleh guru-gurunya, mereka terkaget-kaget begitu melihat lift. Begitu pintu terbuka ganti orang seperti itu mereka kaget gitu. Kok ganti orang Cigu katanya seperti itu. Ini kan sangat sangat menyedihkan sekali di abad yang modern seperti ini dan alhamdulillah berkat ya kami coba setiap tahun mengadakan kegiatan itu dan didukung penuh oleh Direktorat SMP saat itu kita adakan upcrash dan yang membuat mungkin Pak Direktur saat itu terus mendanai ini di tahun 2012 kita sudah langsung juara 1 tingkat nasional Prof di Lomojarinya. Itu dalam bidang keterampilan saat itu. Ya. Begitu 2011 kita mengadakan kegiatan, 2012 kita ikut lomba tingkat nasionalnya di Indonesia, di Gedung A waktu itu, kita bisa juara ke-1. Dan di 2013-2014 di bidang akademiknya, kita juara ke-3 berturut-turut dari CLC ini. Di tingkat nasional, itu dalam kegiatan Lomojari, lomba motivasi belajar mandiri kalau nggak salah. Itu Lomojari yang ada untuk SMP terbuka kalau di Indonesia. Nah, itu alhamdulillah anak-anak kita bisa berhasil membuktikan dirinya bahwa anak-anak dari ladang baik dari segi akademik maupun non akademik bisa bersaing ternyata dengan teman-temannya di Indonesia. Itu prestasi yang diraih oleh anak-anak CLC Prof. Dan sekarang alhamdulillah di perguruan tinggi sudah banyak yang membuktikan bahwa anak-anak dari sini, salah satunya yang saya sampaikan minggu lalu di Jogja itu di UNY, salah satu anak dari Pontian Hilko di sini berprestasi menjadi mahasiswa berprestasi dari UNY dan pernah mengikuti lomba esai tingkat nasional dan menjuarainya juga Prof. Seperti itu. Ya anak-anak berbakat itu memang. Jadi betul. memang orang berbakat itu di mana-mana ada. Cuman kesempatan dan peluangnya yang ada atau tidak. Anak-anak nggak bisa mengenal lift itu tahun 2013 ya. 2011 itu Prof. Baru jalan raya pun baru waktu itu. Sampai kaget katanya mereka. Sampai yang menangis lah gurunya saking sedih gitu seperti itu. Tahun berapa? 2011 itu Prof. Waktu 2011, ya? apresiasi kreasi yang pertama kita menyelenggarakan apresiasi yang pertama itu. 2011? Ya, betul. Wah, luar biasa ya. Baru heran-heran melihat lift ya. Ya, betul. Itu anak SMP ya? Anak SMP, betul. Iya. Karena mereka kan kalau yang dari pedalaman nggak pernah keluar, Prof. Seperti itu. Ya, makanya itu. Ya. Karena keluar kalau nggak dijemput kan nggak bisa. Betul, iya. Betul. Saya kira dari misalnya di Tawo itu, di Lahadatu misalkan saja. Saya merasa bahwa dari kantor perusahaan itu sampai ke jalan raya, naik mobil aja lama itu. Kalau jalan kaki kan nggak mungkin. Ya. Ada yang dari Lahdatu sampai ke pusat kantornya misalnya di Tomanggong ya Prof, itu sampai 4 jam. Kami pernah 2011 itu ketika belum guru-guru kita ditarik ke Indonesia, kan SIKK sebagai induknya harus tetap mempertahankan CLC ini. Dulu kan 2011 masih 7 Prof. Itu kami berangkat dari Kota Kinabalu itu jam 3 sore Jumat. Nyampe ke lokasi itu jam 3 pagi hari Sabtunya. Kami mengajar dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, lalu kembali lagi ke Kinabalu. Itu perjalanan hampir 12 jam dari Kota Kinabalu. Tapi dari jalan ke dalam itu hampir 4 jam waktu itu perjalanannya.
Untung aja supirnya mengenal banget jalannya, karena kan jalannya tidak ada signboardnya gitu ya, kiri kanan sama aja sawit semua itu, Oh hutan iya sawit ada. gitu. Itu yang Wah, pernah kami lakukan karena SIKK sebagai induk saat itu guru-guru memang sedang kembali ke Indonesia karena sesuatu dan lain hal, maka dari SIKK lah yang terjun setiap hari Sabtu Minggu kami keliling waktu itu. Ke oh, Tawo, ke Lahdatu, ke Tomanggong, seperti itu, Prof. kalau sudah lulus SMA atau yang nggak sempat melanjutkan ke SMA, SMP, ada anu ya, ada yang masuk ke ladang lagi jadi pekerja sawit nggak? Ini untuk kalau dilihat dari persentase di tahun 2019 kita bisa hanya 60% Prof yang bisa melanjutkan sekolah itu yang di ladang ya. Kalau yang di SIKK alhamdulillah hampir 100% masuk dari SMP ke SMA-nya. Seperti itu. Tapi yang dari ladang hampir 60% dan di tahun 2020 ini hampir 70% yang masuk ya dari 1000-an 725, dari 1064 725 bisa kita fasilitasi ke Indonesia dan ke ke SIKK. Dan di tahun 2020 ini karena kami berniat agar lebih banyak lagi anak-anak jangan sampai kembali lagi ke blok yang tidak bisa ke Indonesia dan tidak bisa ke SIKK karena tidak daya tampung yang terbatas, kami fasilitasi dengan SMA virtual, dengan SMA jarak jauh, Prof. Ya. Seperti itu. Meskipun ya memang banyak kendala terkait dengan sinyal mereka itu. Ini mungkin yang kami sedang pelajari selama 1 tahun ini bagaimana mensiasatinya. Apakah ke depan kita akan diblendedkan, jadi nanti sebagian yang bisa dengan internet kita lakukan online, sisanya mungkin akan diikutkan ke CLC terdekat yang ada di situ, Prof. Memang menjadi beban lagi kepada guru-guru, sedangkan guru-guru kan sangat terbatas di CLC itu. Untuk mata pelajaran SMA kan sangat berat gitu. Mungkin nanti kami akan membuat modul kerjasama mungkin dari teman-teman dan juga dari Indonesia akan meminta modul terus disederhanakan, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sini itu, Prof. Itu sudah berjalan sekarang ada kelas 10 MIA dan IIS jumlahnya 64, 32 MIA dan 32 untuk IIS menginduk ke Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Kami sedang proses izinnya ke kementerian agar ada pelayanan pendidikan jarak jauh di SIKK selain CLC dan selain reguler yang ada di SIKK, Prof. Itu. Dan mudah-mudahan tahun ini target kita bisa 1000 dikembalikan ke Indonesia. Kalau bisa lebih dari 1000, itu dari 1464 ini. Nah, sisanya mudah-mudahan bisa kita fasilitasi dengan pendidikan jarak jauh di SIKK karena memang kondisinya yang berbeda dengan di Indonesia atau di luar negeri yang lain. Kayak Den Haag itu kan punya PJJ kalau nggak salah di 23 negara, tapi kan mereka koneksi internetnya tidak ada masalah gitu ya, Prof ya. Kalau kita kan sangat bermasalah sekali. Nah, ini akan kita lakukan, coba sedaya upaya agar bisa justru lebih banyak dulu kembali ke Indonesia. Ini kita akan kerjasama dengan 3 perwakilan, KRI Tawo, KJRI Kota Kinabalu, dan KJRI Kucing. Dan juga kita akan meminta kepada guru-guru untuk terus mengedukasi orang tuanya selama kurang lebih 4 bulan ini agar mereka bisa dikembalikan ke Indonesia. Dan yang sangat luar biasanya program kita ini dibantu oleh alumni-alumni yang sekarang di berbagai perguruan tinggi, Prof. Dengan menamakan ininya adalah Permata Ibu Pertiwi yang justru yang menjadi pelopor pertamanya itu anak-anak dari UNY, Prof. Pertamanya itu. Oh, luar biasa ya. Betul. Jadi alumni-alumninya itu wah memiliki semangat ikatan batin dan emosionalnya tinggi sekali. Betul. Jadi, Ya. syukurlah. Kami selalu sampaikan, Prof, kepada para alumni bahwa jika mereka sudah sukses, minimal sampai perguruan tinggi, mohon agar mengulurkan tangan untuk adik-adiknya karena mereka pelaku sejarah. Orang tua akan lebih percaya kepada mereka dibandingkan mungkin kepada kami yang ditugaskan oleh pemerintah. Itu menjadi filosofi awalnya, Prof. Jadi mereka 2018 tur alumni ke ladang-ladang yang sangat terbatas 15 hari waktu itu hanya beberapa CLC. Tapi sekarang alhamdulillah kemarin saja hampir diikuti lebih dari 800 anak dari CLC mengikuti kegiatan yang diadakan oleh para alumni ini, Prof, melalui daring seperti ini.
ya mereka mungkin 800 dari 1.400 kan dengan kondisi sinyal yang terbatas sudah sangat luar biasa gitu. Iya. Dan ini pertanyaan terakhir, Mas. Baik, Prof. Kalau dilihat problemnya, anak-anak pekerja di Sabah itu lebih bermasalah yang di sawit atau yang di luar sawit? Sebenarnya kalau dilihat dari sisi orang tua, dari sisi dokumen, dari sisi keselamatan, ini yang banyak bermasalah itu justru yang non ladang, Prof. Kalau yang di ladang kan mohon maaf, mereka itu sudah aman, dijaga oleh majikannya, perusahaan-perusahaan besar yang notabene mereka memiliki income untuk pemasukan ke devisa negara yang sangat besar. Tapi kalau yang non ladang kan rata-rata kebun persendirian. Mungkin juga perusahaan-perusahaan kecil milik perorangan. Sehingga banyak yang maaf anak-anak kami yang kena tangkap itu ya bukan anak-anak yang ladang. Hampir 95% adalah anak-anak yang non ladang. Ketika ada pengecekan, ketika ada razia oleh pihak imigrasi atau pihak polis, itu kalau yang di ladang aman. Karena mereka sebelum apa-apa pasti sudah dihadapi oleh para majikannya meskipun sama-sama kosong gitu. Tapi kalau misalnya penggerbegan ke camp-camp, ke perusahaan ayam seperti itu yang sering terjadi atau ke kebun-kebun kecil, itu akan kena gitu ya, akan kena karena ya mereka memberlakukan aturan yang semestinya gitu. Seperti saat ini mungkin ada 2 anak kami pun yang tidak bisa keluar karena sudah masuk ke tahanan immigration yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ada kemungkinan masuk ke penjara, setelah itu dibina untuk dipulangkan ke Indonesia bersama orang tuanya karena yakin kalau orang tuanya itu tidak punya dokumen juga gitu, seperti itu. Itu yang jadi kendala utama banyak. Yang di ladang rata-rata umumnya sekarang itu sudah UMR, Prof. 1.100 ringgit ininya gajinya tiap bulan itu. Per bulan? Ya, 1.100 ringgit itu rata-rata di atas 3.800.000 berarti ya. Itu suaminya aja, belum istrinya kalau ikut bekerja. Rata-rata kan ikut bekerja juga di perusahaan-perusahaan besar seperti itu. Tapi yang di luar ladang itu kan serabutan kayak di kita, itu ya seperti itu. Itu jadi yang sebenarnya dulu kita kenapa awal mulanya CLC itu hanya di ladang kan isu besarnya di ladang. Padahal setelah kenyataan yang di luar non ladang pun lebih banyak, terutama di Sabah ini. Kalau di Sarawak 100% memang yang di ladang, Prof. Tidak ada yang di luar ladang. Semua CLC itu layanannya ada di ladang. Itu. Tapi karena kan kalau CLC yang Sarawak itu diawali memang untuk membuka layanan pendidikan bagi anak-anak yang berada di ladang sawit, kerjasama antara Indonesianya langsung. Kalau kita dulu yang penting dilayani, mau yang ladang, yang non ladang, karena kasihan kan banyak warga negara kita juga yang non ladang. Salah satunya ya yang di SIKK kan non ladang semua seperti itu. Ya memang waktu dulu ketika saya masih di Jakarta, pekerja kita yang di Malaysia, di Sabah itu kan biasanya yang non ladang itu pekerja yang sifatnya 3D katanya, yaitu dangerous, dirty, dan difficult. Itu ya orang-orang kita semua. Ya oke lah, Mas Dadang, saya kira kita sudah cukup lama ngobrol di channel suryanto.id, dua channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Terima kasih, mudah-mudahan ini menginspirasi rekan-rekan kita yang ada di tanah air. Terima kasih atas kebersamaannya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Dan salam sehat dan sukses selalu Mas Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sharingnya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi terkait dengan anak-anak pekerja migran Indonesia ini yang sekarang sedang kita bina untuk masa depannya yang lebih baik. Iya. Terima kasih. Amin.